Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan melalui renungan umat pada saat ini dengan tema menghargai sesama. Dalam perenungan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1-2. Injil Lukas pasal 15 ayat 1-2 yang demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya manusia hidup dengan berbagai kebutuhan. Selain kebutuhan sandang, pangan, papan, ada juga kebutuhan terkait dengan rasa aman, penghargaan, dicintai, dan sebagainya. Terkait dengan penghargaan, kecenderungan yang biasanya terjadi adalah seseorang dihargai ketika ada sesuatu yang dilakukan atau dihasilkan. Misalnya, dihargai karena kedudukannya, kepandaiannya, prestasinya, kinerjanya, dan sebagainya. Itu tidak salah, sebab ya memang prestasi seseorang perlu diapresiasi. Tetapi yang mesti dihindari adalah ketika seseorang hanya memandang kelemahan orang lain tanpa melihat sisi lebihnya, sehingga membuat orang tersebut enggan menghargai sesamanya. Sikap tidak mau menghargai juga terjadi pada pihak para pemuka agama yang memandang rendah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Hal itu dapat dilihat dalam perikop yang akan kita renungkan pada saat ini. Berita tentang karya Tuhan Yesus sudah didengar oleh banyak orang, baik terkait dengan pengajarannya maupun mujizat yang dilakukannya. Kemudian banyak orang yang menjadi percaya dan mengikut Kristus. Lukas menceritakan di pasal 15 ayat 1 dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Mereka datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus, sebab pengajaran Tuhan Yesus itu mengubahkan setiap orang untuk percaya, bertobat, dan mau mengikutnya. Dari keterangan itu kita bisa melihat niat baik dari para pemungut cukai dan orang-orang berdosa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada hal yang dipermasalahkan bagi kalangan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka bersungut-sungut karena Tuhan Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Apa sih yang dipermasalahkan oleh kelompok pemuka agama itu sehingga mereka bersungut-sungut? Jika memperhatikan sejarah, para pemuka agama tidak mau bergaul dengan mereka, bahkan menganggapnya najis. Orang Farisi dan ahli Taurat boleh saja memandang para pemungut cukai dan orang-orang berdosa sebagai golongan orang yang seharusnya dibinasakan, serta mendapat hukuman dari Allah. Tetapi bagi Allah tidaklah demikian. Allah berkenan untuk menyatakan kasih dan pengampunannya, sehingga hidup mereka diubahkan dan dibaharui. Meskipun para pemuka agama bersungut-sungut, hal itu tidak menghentikan Tuhan Yesus untuk menyambut pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Malah, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Tuhan Yesus berani mengambil resiko untuk menyambut dan menawarkan keselamatan kepada mereka, serta menunjukkan bahwa Allah pun mengasihi mereka. Ia tidak mempedulikan reputasi,
ketika ia bergaul dan menyambut orang-orang yang dianggap berdosa itu. Saat itu, Tuhan Yesus juga menyampaikan perumpamaan, di mana melalui perumpamaan itu, ia ingin agar orang-orang Farisi serta ahli Taurat mengubah paradigma mereka. Sebab para pemuka agama itu memandang rendah sesamanya karena keberadaannya. Seperti digambarkan dalam perumpamaan seekor domba yang hilang. Gembala rela meninggalkan yang 99 demi menyelamatkan seekor yang hilang. Pada dasarnya, setiap domba itu berharga bagi gembala. Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa karena ia membawa berita sukacita, yaitu Injil Kerajaan Allah kepada domba-domba yang hilang, yaitu gambaran dari mereka yang dianggap tak memiliki pengharapan. Allah memperhatikan mereka dengan kasih-Nya melalui kehadiran Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya tidak memandang orang lain dengan sebelah mata. Bukan berarti ketika seseorang memiliki kelemahan, itu menjadi alasan atau dalih untuk tidak menghargainya. Jikalau demikian yang terjadi, sama dengan sikap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memandang rendah terhadap keberadaan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mereka menganggapnya sebagai kaum yang disisihkan, serta tidak berhak untuk dihormati, bahkan tidak berhak menerima anugerah Allah. Setiap orang memiliki kelemahan, tetapi juga kelebihan. Mari kita melihat dengan sudut pandang yang diteladankan oleh Kristus. Melalui kisah ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat bahwa setiap orang berharga di mata Allah. Siapapun mereka, itu adalah makhluk ciptaan Allah yang menjadi objek kasih-Nya. Jika Allah memandang setiap ciptaannya berharga dalam segala keberadaannya, maka kita juga diharapkan mampu menghargai sesama kita dengan segala keberadaannya. Mari saling menghargai. Tuhan memberkati kita. Amin.